Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-Laki Mengejar Mimpi. Dalam seri ke-125 ini didukung oleh para pemain Edi Juni sebagai Ki Jarupi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Francisca sebagai Mandrasi, Sunario sebagai Ki Sadana, Eli Panca sebagai Nyai Sadana, Eli Kusdiah sebagai Nyai Jarupi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kau ingin berkenalan dengan... baiknya kau berkenalan dengan saudagar kedelai yang kaya raya. Dengar baik-baik. Nabi, iya. Kalau tidak salah, Jarupi artinya bagian paling bawah. Pantas sekali kelakuan. Itu nama membawa. Aku sudah baiklah. Oh, Sekoro Geni. Yeah! Baik. Rupanya dia seorang gadis pemalu. Mandrasi. Namanya Mandrasi. Baiklah. Aku ingin bertemu dengan Ki Sadana, orang tua gadis itu. Siapa tahu dia dapat memberiku keterangan tentang Arya Kamandanu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mungkin ini rumah Ki Sadana. Nah, itu dia sumur batunya. Ya, jelas. Jelas ini rumah Ki Sadana. Tuhan mencari siapa? Oh,
Apakah ini rumah Kisadana? Iya, saya Ki Buyut Sadana. Benar, Tuan. Ini rumah saya. Baru saja saya bertemu dengan Mandrasi, putri Ki Buyut. Di sana, di tepi hutan sana. Iya, Mandrasi sudah menceritakannya kepada saya, Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Tapi sayang sekali, Tuan harus segera pergi dari sini. Ada apa, Ki Buyut? Ya, kehadiran Tuan di rumah ini akan membawa bencana. Bencana apa? Saya tidak perlu menjelaskannya kepada Tuan. Kalau Tuan kasihan kepada kami, saya harap Tuan segera pergi. Tuan, apakah Tuan yang telah menolong anak gadis kami? Silakan Tuan, silakan masuk ke ruangan pendopo kami. Nyai, kita tidak bisa menerima kehadiran Tuan ini, Nyai. Beliau telah menolong anak kita, Ki. Beliau telah menolong Mandrasi. Menolong apa, Nyai? Justru pertolongannya itu akan membawa bencana, Nyai. Apa kau tidak tahu watak Ki Jarupih itu? Kau tidak tahu siapa itu Gorupah, Nyai? Maafkan Tuan, maafkan atas sikap suami saya ini. Tidak apa, Nyai. Saya kira kalian berdua mempunyai persoalan yang kurang menyenangkan. Sudahlah, Tuan. Saya tidak bermaksud mengusir Tuan. Tapi sungguh, Tuan, kehadiran Tuan benar-benar akan membuat kami semuanya susah. Maaf, Tuan. Saya harus pergi ke ladang. Selesai berkata, Ki Buyut Sadana menyambar cangkul, kemudian pergi meninggalkan halaman rumahnya. Tubuhnya segera lenyap di balik pohon-pohon pisang. Tuan, mari Tuan, silakan masuk. Ya, Nyai, suamimu mengatakan bahwa kehadiranku akan mengundang bencana di rumah ini. Biarlah nanti saya yang akan menghadapi suami saya. Kadangkala dia memang begitu. Saya tidak dapat menerima sikapnya. Marilah Tuan, nanti akan saya jelaskan persoalan apa sebenarnya yang kami hadapi sekarang ini. Mari Tuan, silakan naik ke ruangan pendopo. Terima kasih, Nyai. Silakan minum Tuan. Dan ini ada sekedar makanan kecil. Terima kasih, Nyai. Ini anak gadis kami, namanya Mandrasi. Saya sudah mengenalnya. Anak gadis Nyai sepertinya seorang pemain. Iya. Tuan telah menolong saya. Maafkan sikap ayah saya, Tuan. Saya sangat menyesal atas sikap ayah saya. Sudahlah. Sekarang coba jelaskan. Mengapa pertolonganku justru bisa mengundang bencana di rumah kalian? Ada apa sebenarnya? Iya, kami senang sekali karena Tuan telah menyelamatkan anak gadis kami. Kami merasa sangat bersyukur karena Tuan telah menolong Mandrasi. Tapi setelah Tuan pergi nanti, kami tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi menimpa diri kami. Ki Jarupih pasti marah sekali karena Tuan telah menggagalkan niatnya, Tuan. Dia pasti akan datang kemari, Tuan. Begitu soalnya. Iya, Tuan. Sebenarnya kami takut Tuan datang ke rumah kami. Tapi kami merasa mempunyai kewajiban untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuan. Siapa sebenarnya Ki Jarupih itu? Dia warga desa Kucara ini, Tuan. Iya. Dia tidak lebih dari seorang laki-laki tua yang tidak tahu diri. Dan istrinya banyak sekali, Tuan. Dia suka sekali mengawini daun-daun muda. Mungkin dia mempunyai kekayaan yang cukup besar untuk memanjakan keinginan-keinginannya. Oh, benar, Tuan. Dia seorang saudagar kedelai yang kaya raya. Tapi itulah, dia tidak boleh melihat seorang gadis cantik. Dia akan langsung menyukainya dan ingin mengawininya.
Kelakuannya persis seekor ayam hutan. Betul, Tuan. Dia tidak pernah mengadakan sesaji. Dia juga tidak pernah mengikuti upacara keagamaan. Yang ada di kepalanya hanya gadis-gadis cantik. Itulah Ki Jarupih. Aku sudah bertemu dengan orang itu. Aku juga jijik melihat kelakuannya. Tuan, kami semua warga desa Kucara ini, terutama mereka yang mempunyai anak gadis cantik, tidak ada yang senang pada Ki Jarupih. Bahkan setiap saat mereka merasa khawatir. Mereka takut Ki Jarupih datang ke rumahnya dan merampas anak gadisnya. Apakah di desa Kucara ini tidak ada kepala desanya? Bagaimana sikap kepala desa? Kepala desa kami juga tidak berani, Tuan. Ki Jarupih mempunyai seorang anak laki-laki. Iya, Tuan. Namanya Gohrupa. Gohrupa? Lucu sekali namanya. Bukankah Gohrupa artinya perwujudan seekor lembu? Oh, benar, Tuan. Wajah anak Ki Jarupih itu memang mirip lembu. Gohrupa inilah sebenarnya yang ditakuti orang. Dia kejam dan buas. Dia tidak segan-segan memukul atau bahkan menganiaya orang. Tapi anehnya, Tuan, dia takut sekali sama Ki Jarupih. Ki Jarupih lalu memanfaatkan Gohrupa untuk memuaskan nafsunya. Setiap kali dia mendapat kesulitan memperoleh seorang gadis cantik, Gohrupa yang kemudian disuruh menyelesaikannya. Begitu. Sekarang saya sudah menjadi jelas duduk perkaranya. Ki Jarupih, Gohrupa. Baiklah. Saya kira saya akan tinggal di sini barang beberapa hari. Saya tidak akan pergi sebelum persoalan kalian selesai. Saya tidak akan meninggalkan kesusahan bagi kalian. Maksud Tuan, Tuan ingin tinggal di sini? Untuk sementara saja. Jika persoalan kalian dan Ki Jarupih sudah selesai, saya akan pergi. Kurang asam. Kalau kurang asam, ya ditambah asamnya, Ki. Biar kecut. Aku tidak main-main, Nyi. Aku ini sedang marah. Kurang asam. Gara-gara orang asing itu, Mandrasi menjadi kabur. Baru kali ini aku gagal nubruk seorang perawan cantik. Kurang asam. Mandrasi. Iya, Mandrasi. Mandrasi anaknya Ki Buyut Sadana maksudmu? Iya, Mandrasi anaknya Ki Buyut Sadana. Memangnya ada apanya, Loh, Ki. Kau ini kebangetan sekali. Mandrasi kan anak sahabat karibmu sendiri. Ki Buyut Sadana itu kan sahabat karibmu. Memangnya kenapanya, Kenapa? Apa aku tidak boleh mengawini anak gadis sahabat karibku sendiri? Sudah. Kau tidak usah ikut campurnya. Gohrupa. Mana Gohrupa? Suruh dia datang kemari. Aku butuh bantuannya sekarang juga. Ki Jarupih, saudagar kedelai yang kaya raya itu marah-marah di depan istrinya. Dia marah karena niatnya berbuat tidak senonoh dengan Mandrasi digagalkan orang. Napasnya sampai tersengal-sengal saking kesalnya. Aduh. Kurang asam. Gara-gara orang itu, niatku gagal. Mandrasi kabur. Mandrasi anak Ki Buyut Sadana maksudmu? Iya. Mandrasi anak sahabat karibku itu. Memang ada apa, Nyai? Ampun. Kau ini keterlaluan sekali, Ki. Kau sampai hati mengambil anak gadis sahabatmu sendiri. Oh, Nyai. Mandrasi itu sekarang sudah menjadi perawan cantik. Bibirnya tipis mungil.
Rambutnya panjang tergerai sampai ke pantat. Tubuhnya montok. Aku sendiri tidak menduga Ki Puyut Sadana mempunyai gadis cantik seperti itu, Nyai. Mandrasi itu dulu waktu masih kecil kan sering kau bopong-bopong. Iya, Nyai, iya. Dulu waktu masih kecil dia sering ku gendong-gendong. Dulu waktu masih ingusan. Tapi sekarang kan lain, Nyai. Ampun, kok ada ya orang seperti itu? Lah itu kan sama dengan makan anak sendiri. Ya ampun, orang kok seperti ayam saja. Apa, Nyai? Apa katamu? Tidak. Aku seperti ayam katamu? Biar saja. Biar aku seperti ayam. Tapi ayam yang pintar cari duit. Daripada menjadi seekor kuda gagah. Untuk apa? Seekor kuda hanya bisa makan setelah dicambuk. Biar saja. Yang penting aku bisa menjadi orang kaya. Pandangan hidupku kan hanya sandang pangan. Jika hartaku berlimpah ruah, sekalipun orang ngomong seperti anjing menggonggong, sekalipun orang membuatku menjadi bahan perguncingan, tapi tetap saja aku bisa memperoleh apa yang aku inginkan, Nyai. Itulah kemenangannya menjadi orang kaya, Nyai. Kau sendiri bagaimana? Berani kau melawan aku? Nanti ku pecat menjadi istri baru. Kau tahu rasa? Oh, jangan, Ki, jangan. Aku jangan dipecat menjadi istrimu. Aku kan sudah terima nasib. Kalau begitu ya sudah. Jangan banyak ngomong. Memang enak menjadi orang kaya. Hanya rembulan dan matahari yang tidak bisa kubeli. Semuanya bisa. Mandrasi, anak gadis Ki Puyut Sadana itu, akhirnya juga pasti akan bisa ku dekap-dekap, ku peluk-peluk, dan ku ciumi sepuas hatiku. Ada apa, Ki? Ada apa? Kok hidungmu mengendus-ngendus begitu, Ki? Tidak, Nyai, tidak. Aku hanya membayang-bayangkan saja. Seandainya Mandrasi sudah menjadi istriku. Wah, bagaimana, Nyai? Apa kau ikut merasa senang? Apa kau ikut merasa bahagia? Ya ampun, Ki. Sampai kapan kau akan berhenti mengawini perawan-perawan cantik? Sudah berpuluh-puluh perawan kau bawa ke rumah ini. Ada yang hanya 3 hari, lalu kau usir lagi. Ada yang sampai 1 bulan. Dan ada yang 3 bulan kau suruh pergi. Kau ini punya kesenangan, kok aneh sekali. Apa kau tidak sadar bahwa usiamu semakin tua? Nasihat ya? Petua ya? Aku tidak butuh nasihat siapa-siapa. Tahu, aku sudah cukup merasa senang dengan apa yang kuperoleh sekarang ini. Kalau kau bisa menjadi orang kaya, dan kekayaanmu melebihi kekayaanku, barulah kau boleh memberi aku nasihat-nasihat. Aki, kau ini seperti Prabu Jayanegara saja. Nah. Tepat sekali, Nyai. Tepat sekali perkataanmu itu. Aku seperti Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara mengumpulkan wanita-wanita persembahan untuk kelangenan. Dan aku, Ki Jarupi, tidak mau kalah. Pokoknya
Sisa-sisa hidupku akan kuisi dengan barisan perawan-perawan cantik, Nyai. Kau jangan iri ya, Nyai. Senang atau tidak senang, kau harus senang. Loh. Aku tidak melihat Gorupa. Di mana dia, Nyai? Mana aku tahu, Ki. Cepat cari dia, Nyai. Suruh pulang. Sekarang juga aku membutuhkan bantuannya, Nyai. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Gohrupa adalah seorang laki-laki berbadan tinggi tegap, kekar dan perkasa. Hanya sayang sekali wajahnya tidak tampan. Bahkan wajahnya mirip wajah seekor lembu. Gohrupa adalah anak laki-laki Ki Carupih dengan istrinya yang pertama. Waktu itu Gohrupa sedang berada di tengah ladang. Seorang pemuda desa jongkok di hadapannya. Nampaknya Gohrupa sedang marah-marah. Hei, ayo, ngaku saja. Berapa karung kedelai yang sudah kau curi? Ampun Gorupa. Hanya sedikit. Berani sekali kau mencuri tanaman kedelaiku. Ampun. Sekarang rasakan kepalan tanganku ini. Aduh. Ampun Gorupa. Aku tidak berani lagi mencuri. Aku menyesal sekali, Gorupa. Kamu harus dibuat kapok. Aduh. Kamu mau tanganmu kupatah-patahkan? Jangan Gorupa. Aku sudah kapok. Aku benar-benar kapok, Gorupa. Aku tidak akan lagi berani mencuri tanaman kedelaimu, Gorupa. Aku tidak percaya. Sungguh. Aku benar-benar sudah jerah. Aku menyesal sekali, Gorupa. Sungguh, Gorupa. Aku tidak akan berani lagi mencuri. Sungguh, Gorupa. Aku tidak akan berani lagi. Baik. Aku akan mengampuni kesalahanmu. Tapi sebelumnya, kau harus berlutut dulu di hadapanku. Ayo, berlutut. Aku akan berlutut di hadapanmu. Ampun. Aduh. Ampun, Gorupa. Aduh. Ampun Gorupa. Aduh, remuk tubuhku. Pergi sana. Cepat pergi. Iya. Awas. Berani sekali lagi mencuri tanaman kedelaiku, kubunuh kau. Iya, baik Gorupa. Baik. Aku akan pergi. Pemuda desa Kucara itu akhirnya pergi. Dia berjalan di sepanjang tanaman kedelai sambil merintih-rintih kesakitan. Wajahnya pengap, mulutnya berdarah. Gohrupa nampak puas. Siapa itu Gorupa? Bibi. Itu, Bi. Dia telah mencuri tanaman kedelaiku. Baru saja aku menghajarnya sampai babak belur. Banyak yang dicurinya? Ya, ada 2 karung, Bi. Tapi sudah dikembalikan lagi. Kok dipanggil bapakmu? Biasa, adat bapakmu kambuh lagi, Gorupa. Aku tahu, Bi. Ayo kita pulang. Duduklah, Gorupa. Duduklah, anakku. Benarkah kau ini anakku? Kalau bukan anakmu, lalu aku ini anak siapa? Tidak usah melotot, Gorupa. Kualat kamu nanti kalau berani melotot sama orang tua. Ada apa, Pak? Ada gadis cantik lagi? Jangan begitu. Kau juga harus memandang siapa orang tuamu ini. Aku jadi malu. Kok malu-malu segala, Ki? Bukankah kau sudah melakukannya? Semua orang sudah tahu siapa Ki Carupih. Sudah tidak aneh lagi kok, Ki. Dengar, Gorupa. Ibu tirimu itu memang cerewet.
Dulu dia juga cantik. Tapi sekarang, karena pipinya sudah agak gembur, jadinya ya begitu. Tidak cantik lagi. Hilang cantiknya, tinggal cerewetnya. Jadi, aku sudah tidak terpakai lagi di rumah ini. Loh. Siapa yang berkata begitu, Nyai? Terpakai. Kau masih tetap terpakai. Kau bisa masak di rumah ini. Kau bisa mengatur daganganku. Kau bisa membantu aku. Sudahlah, Pak. Ada apa kau memanggil aku? Dengar, Gorupa. Seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Iya kan? Popopola anak keprata. Artinya kalau bapaknya ingin kawin, anaknya ikut repot. Benar, Nyai. Benar. Memang harus begitu. Setiap anak harus berbakti kepada orang tua. Harus mau membantu orang tuanya dalam menyelesaikan kesulitan. Seorang anak tidak boleh membantah. Tidak boleh berkata tidak. Harus tetap nurut. Apapun yang dikatakan orang tuanya harus diturut. Itulah surganya orang tua. Kalau anak berani membantah, membangkang, tidak menurut, semau-maunya sendiri, itulah neraka bagi orang tua. Tapi ingat, Gorupa, kalau sampai kau berani membantah orang tuamu ini, celaka. Hidupmu pasti akan celaka. Mau percaya atau tidak, kau Langsung saja, Pak. Siapa nama gadis itu? Namanya Mandrasi. Siapa orang tuanya? Dan di mana rumahnya? Mandrasi anaknya Ki Buyut Sadana. Rumahnya di sana. Di ujung desa Kucara ini. Yang ada sumur batunya. Sekarang juga aku akan ke sana. Aku pergi dulu, Pak. Hebat sekali. Hebat anakku si Gorupa. Aku bangga sekali mempunyai anak seperti dia. Kau juga harus bangga, Nyai. Sekalipun kau hanya ibu tirinya. Gorupa itu menurut sekali sama perkataanmu. Saking menurutnya, dia seperti benar-benar seekor lembu. Dia sudah seringkali membantuku mengatasi kesulitan-kesulitan. Kalau tidak salah hitung, sampai sekarang ini, Gorupa sudah mengawinkanmu sampai 17 kali. Aku sendiri tidak pernah menghitungnya, Nyai. Memang aneh sekali, Ki. Apa kau tidak pernah berpikir bahwa Gorupa sendiri ingin kawin? Loh. Aku kan tidak melarang dia kawin, Nyai. Kawin saja. Pilih mana gadis yang paling cantik. Aku yang akan menanggung ongkos perkawinannya, Nyai. Mungkin dia tidak sempat memikirkan punya seorang istri. Karena selalu dituntut mengurusi bapaknya. Harus, Nyai. Itu harus. Dia harus melayani aku. Orang tuanya. Untuk apa punya anak kalau dia tidak mau melayani orang tua? Berbakti. Anak harus berbakti pada orang tua. Itulah ajaran para leluhur. Kalau ada orang berani melanggarnya, akan kualat. Akan terkutuk. Hidupnya akan menderita selama-lamanya. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi Nyai harus percaya. Sudah, Ki. Tertawamu itu membuat hatiku menjadi sumpah. Kalau yang ini sumpah tidak, Nyai? Oh, ya tidak, Ki. Tentu saja tidak. Kalau melihat ini, Nyai, terimalah. Ada 100 keping uang perak. Belanja ke pasar.
belilah barang-barang yang mahal harganya. Dan jangan lupa membeli pakaian untuk calon istriku, Mandrasi. Ayo, cepat Nyai. Jangan mengecewakan suamimu ini. Sendika, Gusti. Sementara itu, Goh Rupa berjalan dengan langkah-langkah besar di jalan-jalan desa Kucara. Tak seorang pun berani mengganggunya. Goh Rupa terus melangkah menyusuri pematang-pematang sawah. Tak lama kemudian dia melihat Ki Buyut Sadana sedang bekerja di ladang, mengurus tanaman-tanamannya. Goh Rupa segera menghampirinya. Kau Goh Rupa? Kukira siapa? Ki Buyut. Ini tanaman apa? Masa kau tidak tahu, Goh Rupa? Itu tanaman jagung. Lihatlah, Ki Buyut. Bagaimana kalau tanaman jagungmu kupatahkan seperti ini? Jangan, Goh Rupa. Jangan. Aku sudah bersusah payah menanamnya. Aku tinggal menunggu panennya. Mengapa kau patah-patahkan, Goh Rupa? Lihat, Ki Buyut. Aku tidak mematahkannya, melainkan mencabutnya bersama akar-akarnya. Aduh, bagaimana ini? Jangan begitu, Goh Rupa. Aku sudah bersusah payah menanamnya. Mengapa tanaman jagungku kau cabut? Kau patah-patahkan? Kau merusaknya. Apa salahku? Ki Buyut, di mana Mandrasi? Mandrasi? Mandrasi di rumah. Dia ada di rumah. Kau bangga mempunyai anak gadis seperti Mandrasi? Ya tentu saja. Tapi Mandrasi tidak begitu cantik. Masih banyak perawan-perawan lain yang lebih cantik, Goh Rupa. Kau tidak rela Mandrasi diambil istri oleh bapakku? Kau tidak boleh ya? Kau melarang ya? Bukan begitu, Goh Rupa. Sebenarnya aku tidak pernah melarang. Tapi barangkali Mandrasi sudah mempunyai pilihan sendiri. Mungkin dia sudah punya pacar. Siapa pacarnya? Siapa nama laki-laki itu? Aku tidak tahu, Goh Rupa. Aku jarang sekali bercakap-cakap dengan anak gadisku. Aku tidak tahu. Awas, Ki Buyut. Berani bohong, mulutmu berdarah. Tidak, Goh Rupa. Aku tidak berbohong kepadamu. Aku memang tidak tahu siapa pacar Mandrasi. Sudahlah. Aku tidak mau bertele-tele. Aku datang kemari untuk melamar anak gadismu. Bapakku menginginkannya. Bagaimana, Ki Buyut? Kau mau menyerahkan Mandrasi atau tidak? Tunggu dulu, Goh Rupa. Aku minta waktu untuk berpikir. Berilah aku kesempatan untuk memikirkannya barang 2 atau 3 hari saja. Sekarang? Aku minta jawabanmu sekarang juga. Kau berikan atau tidak? Lihat ini. Lihat kepalan tanganku ini. Aku dapat meremukkan tulang-tulangmu dengan mudah. Cepat jawab. Kau berikan Mandrasi atau tidak, Ki Buyut? Ayahku ingin mengawini anak gadismu itu. Tolong Goh Rupa. Janganlah kau minta jawaban sekarang. Aku minta waktu 2 atau 3 hari. Tidak. Aku minta jawabanmu sekarang juga. Atau kau mau kepalan tanganku ini, Ki Buyut Sadana kelihatan takut sekali. Dia tidak berani memandang wajah Goh Rupa.
Sementara itu Goh Rupa sudah mulai mengepalkan buku-buku tangannya, siap menghajar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.